Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan semuanya, khususnya para pendengar setia podcast kami. Nah, pada kesempatan podcast bincang-bincang kali ini, kami akan membahas salah satu core value ASN, yaitu kolaboratif. Yang dimana isu ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Andi Muhammad Iqbal Salam, Bapak Andi Mapatunru, dan Ibu Asnidar. Dan tentunya saya Putri Ayu Wulandari bersama dengan Bapak Danar Wardanar sebagai moderator. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kolaboratif. Ya mungkin dalam bahasa sederhananya bisa diartikan sebagai bentuk kerjasama ya. Nah dalam hal ini kita akan membahas mengenai kolaborasi antar instansi. Nah kira-kira apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau mengetahui mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh Unsulbar? Kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah ada tantangan-tantangan atau bagaimana sih tipsnya agar kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik? Baik, bagi saya sejatinya kolaborasi adalah praktik kerja di mana para karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kebutuhan bisnis atau hal khusus lainnya. Kegiatan ini memungkinkan individu untuk bekerja sama dan saling bahu-membahu demi mencapai target yang sudah ditetapkan secara bersama. Selanjutnya cara kerjanya sendiri dibagi dalam dua bentuk, yakni secara sinkronus dan asinkronus. Yakni sinkronus mengacu pada praktik kerja di mana setiap orang berinteraksi secara real time seperti dalam rapat online. Sementara asinkronus merupakan proses kerjasama yang sifatnya lebih fleksibel, seperti saat mengunggah dokumen atau anotasi ke dalam Google Sheet. Nah, seiring berjalannya waktu, kolaborasi kini sudah dianggap sebagai suatu keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh para pekerja. Secara alamiah, kehidupan sosial adalah buah dari evolusi dalam sejarah spesies manusia. Itulah mengapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Karena itu, dalam setiap aspek kehidupan sosial manusia, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Praktik kolaborasi dapat kita amati dari unit sosial yang paling sederhana, yakni keluarga, sampai pada unit sosial yang paling makro, yakni masyarakat global. Keberhasilan kolaborasi dapat diukur dari tingkat kesadaran bersama dan sense of belonging dari setiap anggota. Sedangkan hambatan dari kolaborasi seringkali muncul dari adanya sektarianisme baik antar individu maupun antar golongan. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma dalam sistem pendidikan kita untuk dapat meretas perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah persatuan. Kolaborasi Universitas Sulawesi Barat dengan instansi lain itu cukup banyak. Salah satu di antaranya kolaborasi antara dosen Universitas Terbuka dengan Unsulbar menyelenggarakan pelatihan pengolahan mie rumput laut kepada kelompok nelayan di Desa Galeso, Wonomulyo. Ini merupakan bentuk kolaborasi pengabdian kepada masyarakat. Mereka berkolaborasi memberikan kursus cara mengolah rumput laut menjadi mie yang bisa bernilai ekonomis kepada para istri nelayan. Memberikan latihan tentang kiat-kiat pemasarannya sehingga para nelayan bisa mempunyai pendapatan tambahan dari hasil budidaya rumput laut yang mereka miliki, dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya agar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, keberhasilan dari kolaborasi ini tergantung dari pelaksana kedua instansi ini, Universitas Terbuka dengan Universitas Sulawesi Barat, karena dia mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai dan manfaat yang besar kepada instansinya.
Dan faktor yang menghambat ini biasanya dari kurangnya antusias warga untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentunya adanya kolaboratif ini sangat penting sebagai suatu upaya mendapatkan tujuan organisasi yang maksimal. Karena pada dasarnya kolaboratif ini terjadi untuk memberikan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak. Saya rasa ini saja yang saya simpulkan. Saya Putri Ayulandari. Oke, sekian pembahasan kolaboratif pada kesempatan kali ini. Saya Danar Hafidz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.